ikutin semua sunnah Rasulullah, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Bahkan yang kita anggap kecil sekalipun, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, maka kita jadi mulia. Sebagaimana dulu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir mengarang kitab Sulhul Taufik. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Pak adalah guru daripada Al-Habib Utsman bin Yahya Al-Bitawi di Jakarta. Ada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah cerita, kami waktu masih kecil, dari Abdullah, dididik oleh bibi kami, saudari dari ibu kami. Jadi walhasil kami perhatikan sampai urusan masuk kamar mandi diperhatikan kami. Pernah sekali waktu saya lupa karena masih kecil, dia masuk ke kamar mandi lupa ngamalin adab dukhulil khala. Lupa ngamalin adab masuk kamar mandi kami. Ini kan kita belajar dalam kitab Hidayah Pak, apa aja sih adabnya? Masuk pakai kaki kiri, pakai alas kaki, pakai penutup kepala, membaca doa, tidak meninggalkan aurat dan selanjutnya. Arti diajarkan ada dukhulil khala. Maka subhanallah kata Habib Abdullah, saya pernah waktu masih kecil, mungkin buru-buru sampai lupa ngamalin ada dukhulil khala. Masuk kamar mandi kaki kanan. Ternyata sang bibi saya lihatin, perhatiin, oh ini udah ninggalin sunnah Nabi, ini ninggalin adab Nabi. Tahu apa yang dilakukan hadirin? Bibinya nunggu depan pintu kamar mandi. Begitu saya keluar dari kamar mandi keluar, dijewer kuping saya. Dia bilang, ya Abdullah, law amilta adab dukhulil khala ma kharajta minhu illa bi nuril ilmi wajhi. Dia bilang, ya Abdullah, kalau seandainya engkau mengamalkan adab masuk kamar mandi, maka niscaya enggak keluar dari kamar mandi melainkan terpancar cahaya ilmu di wajahmu. Bayangin kalau satu adab, satu sunnah kita amalkan, akan nampak nur di wajah kita. Lalu bagaimana kalau 24 jam yang kita contoh cuma Nabi Muhammad, yang kita ikuti cuma Rasulullah, nur ala nur, cahaya ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Sebab orang yang meremehkan sunnah, mengentengkan sunnah, apalagi mengejek sunnah, maka ini orang akan menjadi orang yang merugi, bahkan mendapatkan hukuman langsung kontan dari Allah. Itu pernah di zaman Rasulullah Pak, ada satu orang Arab makan pakai tangan kiri, maka ditegur sama Rasulullah, kul biyaminik, makan pakai tanganmu, pakai tangan kananmu. Maka dijawab mastata'tu, atau mastata'tu, aku nggak bisa. Ibaratnya dia ngomong nggak bisa bukan karena nggak bisa, karena angkuh, sombong, nggak mau dengar nasihat. Anda masih tahu, Anda nggak mampu, nggak bisa pakai tangan kanan, maka dijawab oleh Nabi Muhammad, idzan mastata'ta, kalau begitu tidak bakal mampu. Subhanallah, harus ngomong kayak gitu Pak, itu tangan kanannya langsung lumpuh, nggak bisa diangkat sampai di mana. Gara-gara apa? Mengingkari sunnah. Jadi orang yang memuliakan sunnah dapat kemuliaan, yang mengingkari sunnah bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya kita nih, banyak para santri yang hadir sama kita. Begitu juga kita hadirin hadirat, alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi orang yang gemar menimba ilmu agama Allah, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba deh kita amalin sunnah Nabi. Itu guru daripada guru kami, Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Yang mana Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya ini Pak, adalah guru daripada Habib Umar, juga guru daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syakir. Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya pernah beliau dalam keadaan pada saat-saat sakit, udah saat-saat sakit, udah nggak mampu bergerak sehingga untuk kondisi dibantu. Itu pernah ketika dia sedang berwudu dengan sholat, dipanggil anaknya, ambilkan air wudu buat sholat, apa mau sholat? Dibilang baik. Maka saya hadirin bahwa
baju kan masih digulung dulu hadirin, ya. Biar terbasuh dari ujung jari hingga siku sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih kepada yang hadir, Pak, Bu, kalau gulung baju, ya, gulung lengan baju, lengan kanan dulu atau lengan kiri dulu? Kanan apa kiri? Ada Habib Ibrahim Al-Aqili pelajaran, itu juga baru tahu Habib. Jadi ketika anaknya mau mau ngambil mau menggulungkan dengan baju ayahnya, maka diambil yang kanan dulu, yang kanan, maka ditepis oleh Habib Ibrahim Al-Aqili, bilang ya waladi, ma ta'rif sunnah, anakku, ini nggak ngerti sunnah Nabi. Kaget nih anak. Ya berarti ayah, memang gulung baju ada sunnahnya juga, bilang ada katanya. Subhanallah. Kenapa? Dinyatakan menggulung lengan baju itu hukumnya seperti seperti orang lepas pakaian. Kalau lepas baju, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Pakai baju, kanan dulu, baru kiri. Maka menggulung hukumnya sama kayak orang lepaskan baju. Kalau membalikkan gulungan, maka hukumnya kayak orang pakai baju. Jadi kalau itu mau gulungin lengan ayah, yang kiri dulu baru yang kanan. Antar kanan dulu baru kiri. Subhanallah. Sampai segininya diikutin sunnah. Kira-kira kita ada peduli nggak dia begini? Mungkin kita bingung. Belum pernah, baru pertama kali dengar seperti ini. Makanya subhanallah. Makanya yang kayak begini hadirat yang dimuliakan Allah, kita perlu nih hidupin sunnah-sunnah kayak begini. Ini masuk masjid barusan, kita masuk masjid, kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu sunnah? Keluar masjid kaki kanan kaki kiri. Tadi masuk masjid kaki kanan kaki kiri. Lupa ya. Makanya ayo mulai sekarang kita ngamalin hadirin. Amalkan sunnah Nabi. Itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau pernah sekali waktu keluar dari masjid, lupa ngamalin ada khuruj minal masjid. Karena buru-buru ada urusan sehingga keluar dari masjid kaki kanan. Waktu dia jalan berapa langkah baru sadar, Allah, tadi keluar masjid kaki kanan, dia nangis kayak harus buat dosa besar. Padahal ninggalin satu sunnah. Dia menangis sampai jatuh pingsan. Sampai orang itu pingsan, Abu Hurairah di tengah jalan disamperin, didatengin sama orang, begitu sadar, kata Abu Hurairah, tolong balikin saya lagi ke masjid. Kenapa? Mau pulang keluar akan diri dulu. Kalau kita gimana? Udah kita keluar. Yang penting tadi boleh sholat. Itu dia hadirin. Ini masalah sunnah ini nggak sepele. Itu para aulia, para sholihin. Kenapa sih mulia di sisi Allah? Semuanya gara-gara ngikutin sunnah. Maka tadi guru kita menyampaikan, insya Allah di pelajaran yang akan datang ada pembahasan tentang hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yatagarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Insya Allah bakal dibahas oleh beliau hadirin di pelajaran yang akan datang. Antum pahami benar-benar itu hadis. Bahwasanya orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, orang yang punya kedudukan di sisi Allah adalah orang yang mau ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Makanya Bu, cukup ayat Quran yang disampaikan buat kita. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum." Bapak Ibu sekalian, kita semua mungkin bisa mengaku cinta pada Allah, betul? Yang hadir cinta pada Allah, iya. Tapi orang yang nggak pernah hadir majelis taklim sekalipun, tanya sama dia, Pak, Bapak cinta nggak sama Allah? Jawabannya, cinta sama. Preman-preman yang duduk pinggir jalan, yang kata Kiai semalam bakar jagung semuanya tuh. Tanya sama mereka, Bang, abang cinta nggak sama Allah? Jawabannya sama, cinta. Jadi kalau ngaku cinta siapa pun bisa. Cuman kan masalahnya siapa yang dicintai Allah. Kalau mencintai Allah bisa, cuman siapa yang dicintai Allah? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang dicintai Allah cuma satu, orang yang ngikutin Nabi Muhammad. Allah dinyatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum.
Allah yang bakal cinta pada kalian. Coba bayangin. Kira-kira kalau Allah dicinta sama kita, Allah bakal ada kita. Allah kalau dicinta sama kita, Allah bakal memberikan hukuman buat kita kan? Enggak. Contoh nih, kita kalau cinta sama satu orang, ini orang sangat kita cintai luar biasa. Kesalahannya kagak benar. Dia salah, benar. Karena dasar cinta. Kesalahan yang dilakukan dimaklumin, gak apa-apa deh, selagi dia ngelakuin, insya Allah fair, insya Allah baik. Kenapa? Sebab dia orang yang saya cintai. Tapi coba kalau orang yang kita cintai itu, benernya jangan salah. Wah, sholat di mana? Riak tuh dan percaya. Ujung tuh sedekah, sombong nih orang, masya Allah. Benernya jangan salah. Kenapa? Sebab tidak ada mahabbah. Tapi kalau ada mahabbah dalam hati seseorang, yang salah dianggap benar, yang salah dimaklumin. Bapak Ibu sekalian, kalau ini sesama makhluk bisa kayak begini, lalu bagaimana kalau Allah yang minta kepada kita? Makanya pernah di dalam Ghazwatul Khaybar pada tahun 7 Hijriah terjadi peperangan yang menakjubkan hati, yang mana terdapat bisyarah, kabar gembira yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, sebab dia adalah orang yang kata Nabi Ghadan, yang sikaraya rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Nabi bilang besok yang mimpin pasukan Khaybar, taklukan benteng Khaybar, adalah seorang yang cinta Allah, cinta Rasulullah, dan dia pun juga dicintai Allah juga Rasul. Ternyata dipilih besok hari ini jika cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cuma ada hal yang menarik di sini, Abu. Ketika Khaybar berhasil ditaklukkan oleh pasukan Muslimin, saat itu namanya perang, orang semuanya panik. Apalagi kalau pasukan masuk ke jantung pertahanan atau ke kota musuh, maka orang yang kampung tersebut panik. Sampai seorang ibu saking paniknya kabur, ninggalin bayinya di rumah. Kabur menyelamatkan diri, bayinya ada di rumah. Maka begitu pasukan muslimin sudah masuk kabur. Maka saat itu pasukan muslimin pun menggeledah, takut masih ada musuh di dalam rumah atau bagaimana. Subhanallah, didapetin bayi. Ini bayi gak ada orang tuanya, gak ada ibunya, gak ada keluarganya, menangis pagi kehausan. Maka sahabat tidak tega, diangkat di bayi, dikeluarkan, dikumpulkan semua orang-orang Yahudi Khaybar. Kemudian bayi ini diangkat oleh sahabat. Liman hadzal sabi, liman hadzal ghulam. Ini bayinya siapa? Ini anaknya siapa? Diangkat oleh sahabat biar nanti kalau ada orang tua dia maju ke depan, kasihan di bayi. Atau dari belakang hadirin seorang ibu nangis-nangis, teriak histeris, waladi, waladi, anakku, anakku. Maka ibu langsung masuk, menerobos pasukan tawanan perang tadi, mendatangi sahabat yang menggendong bayi, diangkat tuh bayi, dipeluk, diciumin sama ini. Saking senangnya Pak, yang tadinya nangis ketakutan, bahagia dapetin sang bayi. Bahagia, saking senangnya lupa kalau dia adalah tawanan perang. Diciumin, digendong ini bayi. Sahabat dan kejadian kayak gitu netes air mata sahabat. Kenapa? Terharu. Subhanallah, hebat betul ya tadi sayang ibu pada bayinya, luar biasa. Kebetulan Nabi lewat, lihat para sahabat, mata sahabat dan juga pada netes air mata. Ditanya sama Rasulullah, mayumfiku, apa yang membuat kalian menangis hai sahabat-sahabatku? Semua sahabat oleh sama Rasulullah sambil berkata, rahmatalkum di waladiha ya Rasulullah. Yang bikin kita nangis karena kami melihat kasih sayangnya ibu pada bayinya ya Rasulullah. Hebat betul kasih sayang ibu pada bayinya. Maka Nabi pun berkata, hai sahabat-sahabatku, kira-kira masuk akal gak ya Rasulullah? Ini ibu nih yang begitu sayang pada bayinya, kemudian membawa bayinya, di situ ada api, dilempar di bayi dalam api. Masuk akal gak? Mustahil ya Rasulullah. Masya Allah, tidak mungkin terjadi ya Rasulullah.
Mana mungkin ibu membakar bayinya hidup-hidup? Maka dijawab oleh Rasulullah, tahukah kalian hai sahabat-sahabat, rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kalian lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu kepada bayi. Artinya, kalau kalian bisa berjalan di jalan ini terus, tidak melenceng sedikit pun, maka niscaya Allah bakal menyayangi kalian lebih besar dibandingkan kasih sayang ibu kepada bayi. Artinya, gak bakal diadab, gak bakal disiksa, gak bakal dihukum, yang ada cuma dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak. Makanya orang begitu sunnah Nabi Pak, terus terang ini zaman udah mulai banyak orang yang ninggalin sunnah Nabi. Maka jadilah kita orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi pernah bilang bahwasanya pada adin ghariban wa sa'udu ghariban kama bada wa tuba lil ghuraba alladziina yuhyuna ma amatan nas bi sunnah. Nabi bilang sesungguhnya agama Islam ini awalnya dianggap asing, Pak. Dianggap asing sama orang Mekah. Bilangnya agama apa? Baru-baru kayak begini. Nanti kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban kama bada. Nanti bakal datang waktunya orang-orang bakal kembali menganggap asing agama Islam ini sebagaimana dulu dianggap asing. Coba hadirin, ini kalau seandainya besok kita rame-rame setempat ngadain tahajud di salah satu masjid kampung orang, rombongan kita jalan di kampung sebelah, jam 3 pagi atau jam 3 subuh kita berangkat ke masjid, kira-kira orang pada bingung nggak? Pada ngapain nih rame-rame kemarin? Kali, padahal kalau orang dulu gak bangun malam tahajud dari berbagai macam tempat biasa. Tapi coba kalau ke masjid sekarang jam 3 udah mulai orang zikir, udah mulai baca Quran. Coba kalau seandainya rame dia mulai kayak begini di masjid, tuh orang yang baru datang heran. Nah, ini ada acara apa habis ini? Terus kemudian rame itu, kan dianggap aneh hal itu. Padahal dulu ini biasa. Nabi bilang bahwa saya utuh ghariban kama bada. Kemudian Nabi katakan waktu balil ghuraba. Maka beruntung orang yang dianggap asing. Dan yang dicintai Allah ikuti sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabba. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta padaku, orang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta padaku. Dan orang yang cinta padaku tempatnya di surga sama saya. Jadi dulu waktu kami belajar di Hadromo, Al-Habib Umar guru kami pernah cerita tentang ada satu orang ulama besar dari kota Ina, namanya Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid dari kota Ina. Beliau ini muridnya Al-Habib Abdullah bin Umar Tadiri di Rubat Dari. Jadi waktu itu dia berkunjung ke kota Dari, mampir ke Rubat. Waktu itu yang megang Rubat adalah Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab Kibar Salafi. Jadi pas datangnya Habib Hasan, Habib Alwi bilang kepada Habib Hasan, anak pengen inti berdiri, nasihatin santri, nasihatin para penimba ilmu agama Allah. Maka berdiri Habib Hasan bin Ismail. Dikatakan, hei para santri, hei para penimba ilmu agama Allah, kalau kalian tiap hari nggak bisa mimpi ketemu Nabi, maka kalian bukan santri di sini. Kira-kira berat kalau saya usaha begitu. Kalau tiap hari nggak mimpi ketemu Nabi, mah bukan santri namanya. Kaget nih, Ali juga bingung. Nah lu, ini nasihat Ali berat banget. Kata Ali ya, Hasan, irhamhum talattum alaihim. Jangan terlalu berat, ringanin dia nasihatnya. Ya udah kata Hasan. Seminggu kalau nggak mimpi ketemu Nabi, maka dia bukan santri. Itu aku dengar Pak, dengar ini apa ucapan Habib Umar di majelis di Roha. Kita semua gaya kepala, nah kita gimana sih? Bertahun-tahun kita nggak pernah mimpi ketemu Nabi. Maka ada satu orang nanya ke Habib Umar, Habib gimana nih? Ali duduk sama itu di 3 tahun. Udah
ketemu Nabi, waduh kalau begitu kita bukan santri loh. Maka Habib Umar kasih solusi buat kita. Habib Umar bilang menjawab pertanyaan itu, bilang ya auladi ittiba'us salihah khairum min ru'yatis salihah. Ente ikutin sunnah Nabi lebih afdal dibandingkan ini cuma mimpi ketemu Nabi tapi ninggalin sunnah. Mimpi ketemu Nabi cuma minum masih pakai air. Mimpi ketemu Nabi cuma masuk masjid masih kaki kiri lah. Jangan. Lebih baik kita ngamalin sunnah Nabi dibandingkan cuma mimpi doang. Kita semua tentu berharap bisa mimpi ketemu Rasulullah. Tapi awalnya hadirin, ayo hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan syariat Rasulullah. Nih kita semua yang ada. Gimana kalau kita masuk rumah kita, keluar rumah kita, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan, masuk ke rumah, ya dianjurkan kalau kita masuk ke rumah hadirin, masuknya memberikan salam, pakai kaki kanan dulu masuknya. Kemudian juga baca surah Al-Fatihah, baca ayatul kursi, 3 kali surat Al-Ikhlas dan mu'awwidzatain, Al-Falaq dan Nas. Itu diriwayatkan barang siapa yang mengamalkan ini amalan, baca Fatihah, ayat kursi, 3 kali surat Al-Ikhlas, 1 kali Al-Falaq, 1 kali An-Nas, maka rumahnya dikasih keberkahan oleh Allah, dijauhkan dari bencana dan musibah. Asal kita mengamalin itu. Ini sunnah Nabi, jangan kita tinggalin. Jangan Al-Quran dipajang doang. Ini kalau kita masuk ke rumah kaligrafi ayat kursi, cuma baca agak, ya. Hadirat kemuliaan Allah, ini sedikit cerita lagi. Dulu di zaman Al-Habib Ali Qita, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habib. Jadi ada salah satu muhibbinnya Al-Habib Ali Qita ini, jadi pengusaha mebel di Jakarta. Dia bikin kursi, sofa dan lain-lainnya, meja dan lain-lainnya dijual. Maka sekali waktu, subhanallah, cuma nasibnya apes terus. Kenapa? Toko mebelnya seminggu sekali kemalingan. Seminggu sekali, masih ada barang hilang. Akhirnya bingung, ngadulah ke Habib Ali Qita. Waktu ngadu ke Habib Ali Qita bilang, ya bola, ente mau toko ente aman? Kalau mau ya Habib Ali. Ya udah kalau gitu, banyakin baca ayat kursi. Bilang ayat kursi Habib, bilang ayat kursi, banyakin. Kalau bisa 10, bisa 100, bebas udah. Pokoknya tiap hari banyakin baca ayat kursi. Bapak begitu baik ya Habib. Gampang banget nih syaratnya. Dia nggak bisa baca ayat kursi, Bu. Dia nggak tahu ada ayat kursi dalam Al-Quran. Dia nggak paham Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nggak tahu. Dia nggak hafal. Dia cuma nangkep baca ayat kursi. Ya udah. Pas nyampe toko mebelnya tiap hari pegang tasbih, ayat kursi. Dia kagak hafal ayat kursi. Dia pikir ayat kali kita cuma nyuruh banyakin baca ayat kursi. Udah. Subhanallah. Memang kalau hati kalau udah ikhlas, udah baik begini akhirnya. Jadi walhasil sekali waktu ada maling masuk toko mebelnya. Malam-malam begitu masuk ke toko mebel, udah ngambil barang yang diinginkan, begitu mau keluar, pintu keluarnya hilang. Semuanya tutup kursi. Mulai jendela, kursi semua isinya. Dipindahin satu, ada lagi, dipindahin lagi. Gak pernah putus, kursi gak bisa sampai capek nih maling. Cari pintu lain gak bisa. Akhirnya keesokan hari nih maling di pasar, udah capek, udah habis tenaga. Datang pemilik rumah ini, pengusaha ini. Lihat ada orang dalam rumah di komunitas kayak, ngapain ente? Dia bilang keluar minta maaf, saya tobat, minta bakal maling lagi katanya. Dia sudah pulang. Maka saking senangnya Pak, nih pengusaha datang ke Kuitang bawa buah, bawa keras, mau mati aja ke Habib Ali Qita. Bang Habib Ali, alhamdulillah berkat ilmu yang ente ajarin kane, maling kapok sama saya. Dia ada hadiah. Habib Ali dia lupa. Ini ngajarin apa dia? Kata Habib Ali Qita, memang apa yang ngajarin pada ente? Habib Ali, kan Habib Ali yang ngajarin Ali suruh baca ayat kursi. Alhamdulillah tiap hari Habib Ali gak kurang lebih dari 500 kali baca ayat kursi. Habib Ali Qita dan kembali tinggal potong-potongan
Ente benar baca ayat kursi. Gimana caranya? Gampang Habib. Anda pegang tasbih bilang ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Subhanallah. Ini berkatnya kelas ini orang, polos ini orang hadirin. Subhanallah, Allah jaga. Ini yang bilang ayat kursi ini jaga. Gimana kalau kita baca ayat kursi beneran? Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca tiap hari. Ajarin anak istri kita, ajarin keluarga kita. Kalau masuk rumah, amalkan adab dan sunnahnya Nabi Muhammad. Ini insyaallah kalau kita amalin Bapak Ibu sekalian, Allah jaga negara kita, Allah jaga lingkungan kita, Allah jaga rumah kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga semua yang ada di sekitar kita berkat kita ikutin sunnah Nabi. Insyaallah hadirin, alhamdulillah dengan Allah, Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya, Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan guru kita Ustaz Syekh Haji Nawawi insyaallah dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah, dan istri beliau juga kembali diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerabat kita, orang-orang yang kita kenal insyaallah Allah rubah menjadi keadaan menjadi lebih baik, diberi kesehatan afiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah macam mana ada jamaah marhuma wa tawaddu min ba'dihi tawaddu ma'luma wa la taj'al bina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman qala Allahu asab bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang bagi mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah pengajian bulanan Al-Musyawarah yang berdoa. Demikianlah tausiah yang baru saja disampaikan